إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى نفعنا بعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى خضرتي إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibuka hadisnya, masih hadis pertama. Masih ya. Karena di Baitur Rahman juga Rahman masih hadis pertama juga, kan duluan sana. Tapi bulan depan insyaallah di sana selesai. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amiril Mu'minin Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwa tiap-tiap orang itu mendapat balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Titik. Jamaah ta'lim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sehat, Pak? Alhamdulillah. Bahwa karena pengajian saya ini kan sengaja saya live di taklim saya. Kemarin itu kita telah membahas beberapa hukum kalimat atau makna dalam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang telah kita bahas itu adalah pertama fikihnya. Niat itu apa, tempatnya di mana. Kemudian setelah saya bahas fikih banyak-banyak, kemudian keutamaan niat. Keutamaan niat itu seperti bulan lalu saya bahas, yaitu waqila innaha tufidu annal a'mal al-'adiyata tasiru ta'atan yusabu 'alayha fa'iluha idza nawa biha al-qurbah. Ternyata kehebatan niat atau keutamaan niat, jika kita meniati perkara atau perbuatan yang mubah, namun kita niati untuk kurbah, diniati untuk ibadah, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita bahas seperti contoh yang pertama itu seperti kal ukli wa syurbi idza qasada bihima at-taqwa 'alal ibadah. Seperti kita makan dan minum, dan tujuan makan dan minum itu untuk ibadah. Sampai saya kiaskan itu seperti kopi. Betul enggak? Seperti kopi, dan pas saya bahas kopi datang kopi itu. Iya kan ya? Sekarang teh ini. Itu selesai kita bahas. Wan naum idza qasada bihi al-istirahat. Dan yang kedua, termasuk keutamaan niat, seperti perkara yang mubah menjadi ibadah dengan sebab niat yang baik, seperti tidur. Pada dasarnya tidur itu adalah mubah. Tapi ketika idza qasada bi al-istirahah li ajli al-istiqadi li salati subhi adaan, tujuannya kita tidur agar terbangun untuk melaksanakan salat subuh tidak kesiangan atau melaksanakan salat tahajud, maka tidurnya seperti itu pun menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir kemarin. Ya, sampai situ saya ingat. Itu kita masih bahas keutamaan niat. Jamaah ta'lim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil keterangan yang saya sampaikan itu dari mana? Kitabnya, yaitu dalam kitab Al-Jawahir. Di depan saya kitab Jawahir, syarah hadis Arba'in Nawawi. Karena memang kitab ini banyak sekali syarahnya.
Ya kan, seperti hadis Arba'in, kitabnya kecil tapi yang mensyarahi ada Al-Jawahir, ada Al-Wafa, ada juga yang dinukil oleh Sayyid Muhammad. Datangkan kopi itu ya. Alhamdulillah. Jadi banyak. Makanya orang itu kalau mau menyampaikan ilmu, kalau di jamaah megang seperti contoh kitab kecil saja Safinatun Najah, maka gurunya itu mesti megang syarahnya seperti Ghoyatul Minna, Nailur Roja, agar pahamnya itu sesuai dengan paham yang disampaikan oleh para ulama, bukan paham sendiri. Karena kalau paham sendiri nanti bisa kacau, ya. Jadi keterangan yang saya sampaikan dalam kitab Jawahir karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani. Kita lanjut, masih membahas keutamaan niat. Jadi makan minum jika ibadah, niat ibadah maka menjadi ibadah. Tidur jika tujuannya ingin terbangun untuk salat subuh atau tahajud, maka itu menjadi ibadah. Yang bikin ibadah bukan makan minumnya atau tidurnya, tapi keinginan baiknya, itulah yang menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal wad'u idza arada bihi al-iffah aniz zina wa husulin nasli. Termasuk ibadah yaitu wal wad'u, seperti kita bersetubuh kepada istri. Idza arada bi al-iffah, tujuannya kita bersetubuh kepada istri ini al-iffah aniz zina, tujuannya agar diri kita terjaga daripada zina. Karena memuncak syahwat kita, Pak, ya kan? Kemudian kita tumpahkan syahwat itu kepada yang halal, yaitu istri kita, maka itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Secara manusiawi, manusia itu diberikan sifat oleh Allah itu nafsu. Nah, nafsu ini ada nafsu baik, ada nafsu buruk. Semua orang itu, manusia itu nggak akan lepas dari nafsu. Hatta Nabi pun nafsu itu ada. Nafsu itu ada, makanya Nabi itu dikatakan orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Artinya kan nafsunya ada, karena memang itu kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu ini terbagi menjadi dua, dan kedua-duanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu baik, nafsu buruk. Sesuai firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh bahagia man zakkaha, orang yang telah membersihkan. Maksud membersihkan di sini adalah telah mendidik, telah mengontrol nafsu baiknya, telah mengarahkan nafsu baiknya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang tidak mendidik nafsu buruknya itu. Jadi nafsu itu dididik, bukan dihilangkan. Karena nggak ada orang yang bisa ngilangin nafsu. Nafsu itu nafsu kepengen makan, nafsu pengen harta, nafsu pengen perempuan, nafsu pengen perempuan. Karena kalau orang hilang nafsunya, kasihan bini kita. Berarti sama bini udah gak nafsu kita. Bini kita perempuan kan, Pak ya? Nah, kita kan bersetubuh itu karena dasarnya nafsu kan. Kalau nafsunya nggak ada, kasihan bini. Lah nafsu yang nggak ada nafsunya seperti tembok, nggak ada nafsunya. Nah ini contoh, wal wad'u idza arada bihi al-iffah aniz zina. Kita bersetubuh kepada istri, tujuannya untuk menjaga diri kita ini zina. Berarti tujuan menjaga diri kita ini zina karena ada perempuan-perempuan yang tidak halal yang menggoda kita, membujuk kita, dan menimbulkan syahwat kita. Contoh, Pak, seperti mungkin kita lihat, mohon maaf, seperti kita lihat di YouTube, atau kita lihat perempuan yang cantik dan seksi. Kalau lihat perempuan cantik, seneng gak, Pak? Jujur, Pak, seneng gak, Pak? Seneng, apalagi saya seneng banget itu. Itu manusiawi, paham ya? Laki-laki senang dengan perempuan itu manusiawi. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan. Kecuali kalau laki-laki senang dengan laki-laki, nah itu nggak manusiawi itu. Boleh kita heran, kok laki senang sama laki? Kalau laki senang perempuan itu manusia, paham kira-kira? Atau sebaliknya, perempuan senang dengan laki-laki itu hal yang manusiawi. Kecuali perempuan senang dengan nah itu nggak manusiawi. Maka melihat perempuan yang cantik itu nafsu, betul, karena kodrat manusia seperti itu. Kemudian bagaimana ketika kita nafsu memuncak melihat perempuan yang bukan istri kita? Senangnya nggak bisa dihilangkan, tetapi bisa dididik. Saya ulangi, tetapi bisa dididik. Bagaimana mendidik nafsu ini? Ketika lihat perempuan yang cantik, yang bohai, atau mungkin kita digoda
Atau mungkin kita digoda dengan perempuan yang cantik, kemudian kita tertarik, namun kita tahu jika kita ikuti godaan si perempuan tersebut itu menjadi haram, maka dia jaga nafsunya. Ketika dijaga nafsunya, kemudian dia pulang ke rumah dengan nafsu yang memuncak, lihat istrinya lagi nonton TV, dibawa ke kamar, langsung ditumpahkan nafsunya kepada istrinya. Nah, bersetubuhan yang seperti ini, al-iffah an-zina, hukumnya menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Jadi ditumpahkan kepada yang halal. Itu mendidik. Dulu sahabat begitu, seperti Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang pemberani. Beliau itu berani, baik sebelum masuk Islam atau setelah masuk Islam. Ketika sebelum Islam, keberaniannya tidak terarah. Dia berani dalam kemaksiatan, dia berani ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk Islam, sifat pemberaninya tidak dihilangkan, tapi diarahkan. Yang tadinya berani dalam kemaksiatan, akhirnya ketika masuk Islam dia berani dalam menegakkan kebenaran. Kan beraninya nggak dihilangkan, tapi diarahkan, dikontrol. Yang tadinya berani dalam keburukan menjadi berani dalam kebaik. Paham kira-kira? Dikontrol nafsu itu, karena nggak bisa. Ya, hatta orang gila aja punya nafsu, Pak. Buktinya kalau dia lapar itu cari makan. Nah, malaikat itu nggak punya nafsu. Kalau malaikat, kenapa malaikat itu nggak punya nafsu? Sebab malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat itu tidak pengen makan, tidak pengen minum, tidak pengen nikah, tidak protes atas perintah Allah, sebab nggak punya nafsu. Contoh, mohon maaf, tidak punya nafsu seperti ini. Ini sebatas contoh untuk memudahkan paham, bukan su'ul adab ya, untuk memudahkan paham. Contoh aqua ini jika saya letakkan di depan, selama 3 hari tidak saya pindahkan dan tidak ada yang memindahkan, dia akan pindah nggak? Kedua, dia akan protes, terasa lelah nggak? Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Malaikat seperti itu. Makanya malaikat kalau diperintahkan sujud terus. Sampai kapan? Ratusan tahun, sampai ribuan tahun. Capek nggak? Lelah nggak? Enggak, karena nggak ada nafsunya. Paham kira-kira? Karena seperti barang. Makanya malaikat penjaga api neraka yang bernama Malik ya, penjaga surga bernama Ridwan, Malik tidak pernah protes kepada Allah, ya Rabb, gantian dong, aku jaga surga, Ridwan jadi jaga neraka, panas aku di neraka terus. Ada nggak cerita kayak gitu? Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Nah, yang punya nafsu itu manusia. Dan nafsu ini hikmahnya apa? Agar kita tahu mengukur keimanan kita itu seperti apa. Hikmahnya itu. Karena kalau nggak ada nafsu, kita nggak tahu keimanan kita itu seperti apa besarnya. Ya kan? Orang nggak tahu sabar kalau tidak diuji. Bagaimana tahu dirinya sabar kalau tidak ada ujian? Nah, itu contohnya. Nah, maka tadi kita lihat perempuan tergoda, lalu kita tumpahkan kepada yang halal, itu menjadi pahala yang besar. Arti besar di sini begini, apakah kita menumpahkan syahwat tanpa melihat perempuan yang lain itu tidak ibadah? Ya, itu juga ibadah. Kita bersetubuh kepada istri, tidak melihat perempuan yang lain, itu jadi ibadah. Tetapi nilai yang kedua, ketika kita melihat perempuan yang cantik atau digoda perempuan cantik, kemudian timbul syahwat kita, lalu kita jaga syahwat ini agar tidak maksiat kepadanya, lalu kita tumpahkan kepada istri, itu nilai pahalanya lebih besar. Sama seperti orang ngaji. Orang ngaji punya beras banyak, duit banyak, hidup senang bahagia, dia ngaji, dapat pahala besar dari Allah. Tapi ketika ada yang satu dia ngaji, beras gak punya, utang banyak, masalah banyak, tapi tetap dia ibadah kepada Allah, itu nilai pahalanya lebih besar daripada yang bahagia. Jadi kalau lagi pusing ngaji yang banyak, ini mah kagak ngaji malah. Jadi pahalanya dikit terus, gak banyak-banyak. Paham kira-kira? Makanya ada kalimat as-sawabu biqadril masyaqqah. Pahala itu dilihat dari keletihannya seperti apa. Semakin dia banyak problem, banyak masalah, tapi dia tetap ibadah, disitulah pahalanya besar. Kalau dia dalam keadaan santai, bahagia, punya segalanya, dia ibadah, tetap dapat pahala, tapi tidak senilai orang yang menghadapi problemnya. Maka tadi bersetubuh itu ibadah, tapi ketika kita melampiaskan nafsu tersebut kepada istri sebab perempuan yang lain, maka itu lebih ibadah. Paham kira-kira Pak? Nah gitu. Jadi senang perempuan itu wajar Pak. Yang perlu dibahas itu apa? Bisa nggak
kita menjaga diri kita ini tidak maksiat kepada perempuan tersebut. Itu yang dijawab, bukan senangnya yang dihilangkan, tapi menjaga nafsunya. Paham? Paham nggak? Senang nggak dengan perempuan cantik, Pak? Senang, saya juga senang. Yang jadi masalah, bisa nggak kita menjaga tidak maksiat? Itu yang perlu dijawab. Orang senang harta wajar, senang jabatan manusiawi. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita dalam mencari harta, dalam mencari jabatan, tidak mengambil hak orang lain, tidak menjatuhkan orang lain? Itu yang terpenting yang dijawab, bukan senangnya yang dihilangkan. Kenapa? Tadi saya bilang, kalau rasa senang itu dihilangkan nggak bisa. Kalau seandainya bisa pun, nanti kasihan istri kita, nggak dipegang. Kalau nggak ada nafsunya kan seperti malaikat, kayak tembok seperti ini. Jadi nafsu itu dididik, nafsu itu dikontrol, diarahkan, bukan dihilangkan. Jelas? Maka jangan berpikir, makanya para kiai kenapa istrinya lebih dari satu, ada yang lebihnya. Jangan dibilang kiai mah bininya banyak, enggak, karena dia daripada dia maksiat maka dihalalkan, maka tidak maksiat. Kadang ada orang yang mungkin istrinya satu tapi jajannya banyak. Nah ini bahaya, karena lebih baik poligami daripada polijajan. Paham? Nah, iya. Karena kan kalau lebih dari satu bersyariat, Islam yang membolehkan, diatur dalam agama, Allah yang membolehkan. Tapi kalau polijajan, zina kan? Maka kalau perbandingannya lebih baik poligami, polijajan, lebih baik poligami kalau mampu. Paham? Tapi kalau nggak mampu jangan macam-macam. Ini permainan orang dewasa, Pak. Bahaya. Bapak belum dewasa dalam hal ini. Iya, artinya saya mau menghilangkan begini, image seperti ini. Mohon maaf, ada orang kan berpikir begini, enggak, gue mah nggak pengen jadi istrinya kiai ulama, bininya lebih dari satu. Mohon maaf, bukan di sini tapi ya, ada orang berpikir enakan jadi istrinya mandor, dia mau setia. Bukan mandor sini juga, istrinya cuma satu. Iya, kayak istrinya dua karena takut dosa. Iya, umpama preman itu istrinya satu tapi jajannya banyak sebab nggak takut dosa. Paham? Paham nggak? Kita harus paham ke situ arahnya. Maka dihalalkan dalam Islam itu, karena lebih baik halal daripada haram kan? Jelas? Oh, ini ada apa dengan nikah lagi nggak ada? Nah ini. Tapi saya bukan nyuruh bapak kawin lagi, bukan Pak, bukan Bu, bukan. Ntar saya di demo lagi sama ibu-ibu, bukan. Ini mah untuk menepis jawaban seperti itu, soalnya image-nya jelek kan. Nah ini kan bahaya. Jadi kita lagi digoda lewat Facebook, lewat inbox, wah cakep deh. Tergoda, kita jaga syahwat, tumpahkan kepada istri, itu pahalanya besar. Itu kalau punya istri. Lah bagaimana kalau nggak punya istri? Mau numpain kemana dia? Ya. Nah kalau kagak punya istri, maka Nabi berkata untuk anak muda yang mungkin di dalamnya masuk untuk duda. Apa kata Rasulullah? Jika kamu mampu untuk menikah, ya kan, maka nikahlah. Kalau tidak mampu, maka berpuasalah. Dua kan? Kalau mampu nikah. Kalau nggak mampu nikah, tapi syahwat memuncak, banyakin puasa. Karena dengan sebab puasa badan lemah, badan lemas jadi malas keluaran. Ya kan? Minimal itu mendidik nafsu kita. Jadi banyak yang lainnya. Jelas kira-kira Pak? Tapi kalau walaupun tidak digoda juga itu ibadah. Itu juga ibadah. Namun di saat memuncak digoda perempuan yang lain, kita tumpahkan kepada istri, itu nilai ibadahnya lebih besar. Jelas kira-kira ini? Jelas Pak ya? Mana dalilnya? Nanti ada di hadis ini, nggak tahu tuh nomor berapa itu. Salah satu hadisnya adalah ada Nabi Muhammad SAW itu, yakni anna unasan min ashabir Rasulillah SAW dhahaba alid dusur. Ada orang fakir dari kalangan muhajirin. Ini orang fakir Pak, rajin sholatnya, rajin puasanya. Kemudian ada juga orang kaya, rajin puasanya, rajin sholatnya. Lalu si fakir ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan di hadapan Nabi? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur, telah bepergian orang-orang kaya itu bil ujuri, dengan membawa pahala yang begitu besar. Ini orang fakir iri dengan orang kaya yang punya pahala besar. Iri dalam kebaikan boleh. Akhirnya dia tanya, yusalluna kama nusalli, mereka punya pahala, yusalluna, mereka punya pahala sholat
kami pun punya pahala sholat. Wa yasumuna, mereka punya pahala puasa Ramadan. Kama nasummu, kami juga punya pahala puasa Ramadan. Tuh, sama-sama punya pahala. Tetapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tetapi mereka itu bisa bersedekah bifuduli amwalihim, dengan harta-harta yang mereka miliki. Sedangkan kami jangankan untuk bersedekah karena fakir, buat makan aja susah. Kenapa? Kami iri ya Rasulullah, kepingin punya pahala sedekah itu, tapi keadaan kami tidak memungkinkan karena fakir. Tuh Pak, iri dalam kebaikan. Ketika dia pengen punya pahala itu tapi tidak mampu, maka Rasulullah tersenyum dan Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu ma tasaddaqun. Apakah Allah tidak menjadikan sesuatu yang bisa disodakokan untuk kalian? Mereka jawab, enggak ada ya Rasul, buat makan aja susah, apa yang sedekah? Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, dan hadis ini panjang. Di akhir hadis itu Nabi berkata, wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Dan bud'i ahadikum, kamu melampiaskan nafsumu kepada istrimu yang halal, itu pun pahalanya seperti sedekah. Sahabat Fakir Muhajirin terkejut dengan jawaban Nabi. Tanya kembali, yang benar ya Rasulullah, kalau saya bersetubuh dengan istri, pahalanya itu berpahala dan pahalanya sama seperti sedekah. Nabi menjawab, bukankah kamu ketika melampiaskan, menumpahkan nafsumu kepada yang bukan halal, berarti bukan istrinya, kepada yang bukan halal, itu berdosa? Ya, itu berdosa. Nah, ketika kamu menumpahkan nafsumu kepada yang halal, itu pun berpahala sama seperti sedekah. Akhirnya kata si fakir, alhamdulillah, ini mah tambahan dari saya. Pamit ya Rasulullah, saya mau sedekah. Jadi bentar pulang ngaji sedekah, Pak. Paham kira-kira? Sedekah ya, Neng, sedekah kata Ustadz tadi. Emang begini hadisnya. Ya, paham kira-kira? Oh, itu istrinya baru satu, kalau dua tuh banyak sedekahnya itu. Wah, kacau ya. Wal watu idza alifah. Wa husulin nasli. Kemudian wahusul nasl, kita menginginkan punya anak, bersetubuh dengan istri karena mengharapkan anak, itu juga persetubuhannya menjadi sedekah. Nah, itulah yang terakhir. Kemudian berarti makan minum niat ibadah, tidur niat ibadah, bersetubuh niat ibadah, maka menjadi pahala. Yang keempat, watanaddufu idana wabihi, watanaddufu, dan bersuci, idana wabihi atau bebersih, idana wabihi daf'ur rawaihi al-mu'diyati li ibadatillahi ta'ala. Termasuk tanadduf itu bebersih, bersuci, pakai baju, memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang suci. Nah, ini tujuannya disucikan pakaian tersebut, dicuci pakaian tersebut, diberikan minyak wangi, ditiriskan pakaian tersebut, tujuannya untuk daf'ur rawaihi li ibadatillahi, tujuannya untuk menghilangkan bau, untuk menghilangkan ketidakrapihan, tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Maka tanaddub yang seperti itu, bebersih, bersuci seperti itu pun karena mau ibadah kepada Allah, itu juga jadi pahala. Paham Pak ya? Jadi Jadi yang bikin pahalanya niat untuk ibadahnya. Kita memakai, Bapak punya sorban di rumah, pakai sorbannya untuk sholat. Tujuannya ihya sunnah, untuk menghidupi sunnah Punya pakaian yang bagus, pakai, bukan pengen disebut ustadz, tapi tujuannya untuk menghidupkan Nah, berpakaian seperti itu Pak, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala karena tujuannya untuk ibadah. Tapi kalau orang baru pertama ke masjid, yang belum doyan ke masjid, kalau dia pakaiannya kotor, tidak rapi, jangan dikatain juga. Ini orang emang nggak doyan ke masjid, baru ke masjid dibilang, tumben banget lu ke masjid, pakaiannya kayak gitu, nggak sopan. Biarin Pak, jangan. Ntar purik. Tahu purik nggak? Biarin. Nah, kalau yang udah seneng ke masjid, beda lagi bicaranya. Kalau udah seneng ke masjid, perhatikanlah pakaiannya rapi untuk ibadah. Kalau yang belum
jarang ke masjid, minimal dia memakai pakaian yang wajib, apa, menutupi aurat. Kalau bapak kan saya lihat ini insya Allah udah seneng ke masjid kan, betul nggak pak? Bapak udah seneng dengan ke masjid, maka mulai berpakaian rapi. Yang belum, bebas, yang penting doyan ge dulu ya. Jadi beda cara berdakwah kepada yang sudah rajin dengan yang belum rajin. Loh, kalau yang apalagi yang sama sekali mah disuruh nggak pernah ke masjid, disuruh langsung berubah total, kabur yang ada juga, betul nggak? Ada bertahap dakwah itu. Nah ini, jadi tanadzub jangan sampai terbalik. Terkadang kita tanadzub, bersih bersuci ini dibalik. Ini tidak menjadi nilai ibadah. Bahkan kalau tujuannya maksiat malah jadi dosa. Kita pakai pakaian rapi buat kondangan, batik, berbatik-batik banyak banget itu. Pakcana banyak banget. Mau keluar, mau kondangan, atau mau nongkrong, atau mau jalan-jalan, pakaian yang mahal, rapi. Tapi ketika tujuannya untuk jalan-jalan, ya kan, maka itu tidak menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Artinya mubah, tidak ibadah, tidak dosa juga. Yang penting menutupi aurat. Pas giliran ke masjid mah ibadah, baik sholat, baik ngaji, baik puasa, baik zikir, itu peci pinggirnya udah pada kuning. Di sono udah pada sarung 5 tahun kagak ganti-ganti. Ditanya apa? Udah bang mau beli baju baru? Udah apa bang? Nggak usah beli baju baru. Songko baju nggak usah beli peci yang baru. Lagian dia masih dekat di depan mata. Nah ini tidak kontrol, suul adab maksudnya. Mau masih dekat ge pak? Yang kita lihat bukan masalah masih dekat dan tidaknya, yang kita sembahnya siapa? Allah. Jika kita berpenampilan rapi di depan teman kita, di depan keluarga kita, di depan saudara kita, di depan guru kita, kenapa kita tidak berpenampilan rapi di depan Allah yang menciptakan kita, istri kita, guru kita dan lain sebagainya? Mestinya, makanya kata Rasulullah SAW, Allah itu lebih berhak kita berpenampilan rapi di sisinya. Bukan berarti tidak sah ya, bukan, malah kalau pakaian rapi juga jadi tujuannya untuk menghidupkan sunnah Nabi. Tapi kalau pakaian ini tujuannya menjadi kesombongan, pakai sorban, pakai gamis, malah jadi sombong, kagak nanya sama orang, nggak mau ngaji, tidak mau bersatu. Lebih baik buka pakaian itu madharat. Berarti pakaian itu membawa antum bukan dekat kepada Allah, malah dekat dengan kesombongan. Lebih baik buka, lebih baik pakai pakaian biasa, tapi menjadikan kita taat kepada Allah. Paham kira-kira ya? Tapi kalau sorban begini mah pak bisa ditipu, bisa dibeli. Bisa nggak dibeli sorban ini? Banyak. Gamis bisa dibeli, ya kan? Kalau kepakaian ini menjadikan kita sombong, lepas, itu madharat, bahaya. Tapi kalau pakaian ini menjadikan kita semakin takwa, pakailah. Ya itu yang tahu hati kita. Yang penting mah yang wajibnya. Paham kira-kira? Paham kira-kira ini? Jadi tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Yang kelima, wal infaqu ala zaujati war raqiq wad dabati, dan wal infaq, kita memberikan nafkah ala zaujati kepada istri, war raqiq kepada budak, wad dabah kepada hewan peliharaan, idza qasada bihi imtisalu amri syari', jika kita tujuannya memberikan nafkah kepada istri, kepada budak, kepada hewan atau hewan peliharaan, tujuannya itu imtisalu amru syari', tujuannya melaksanakan perintah Allah, maka itu pun menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Tujuannya itu. Maksudnya nafkah di sini, apakah nafkah itu bukan ibadah? Ya, nafkah itu juga ibadah. Kalau kita tujuannya ini adalah perintah dari Allah. Tapi kalau kita memberikan nafkah kepada istri, tujuannya bukan imtisalu amru syari', tujuannya bukan untuk melaksanakan perintah Allah, tapi untuk kesombongan, untuk keriaan, untuk hasud, maka itu tidak menjadi pahala. Contoh, tetangga kita punya motor baru, kemudian panas tetangganya, kata suaminya, besok neng, gua ambil duit gua di ATM, kita buktiin kita juga mampu belilah motor itu. Nah ini kan tujuannya bukan imtisalu amr syari', tujuannya bukan melaksanakan perintah Allah, tetapi apa? Untuk menyaingi, dan itu tidak menjadi ibadah. Paham kira-kira? Wadabah, atau kita memberikan makanan kepada hewan.
baik itu hewan liar atau hewan peliharaan. Kalau kita berikan makan, tujuannya kita memandang hewan tersebut juga makhluk Allah. Kemudian ketika dia lapar kita berikan makan, maka itu pun menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran itu, Allah berkata, nanti di hari kiamat Allah akan membentangkan timbangan al-qista dengan adil. Wa in kana misqala habbatin min khardalin, meskipun yang dilakukan kebaikan atau keburukan yang dilakukan itu sekecil biji sawi. Jika kebaikan dilakukan sekecil biji sawi dan itu mengatasnamakan perintah Allah, itu pun ada pahalanya di sisi Allah. Mungkin kita memberikan satu butir beras untuk burung, dan kita melihat burung ini juga bagian dari makhluknya Allah, itu jadi pahala, Pak. Atau mungkin kita di masjid kemudian lihat ada sampah, satu sampah mungkin bekas permen, mungkin bekas ciki, ya kan ya, kemudian kita ambil karena ini masjid, kita letakkan di tempat sampah, itu pun menjadi nilai ibadah. Luar biasa kalau kita cari pahala itu. Itu kebaikan pasti ada nilainya. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan sekecil apapun, kita ngambil hak orang lain, kita menyakiti orang, walaupun itu kecil, Pak, itu ada nilai buruknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada perhitungannya. Makanya Bapak, kalau dimanapun kita ngaji, jangan pernah menyesal. Kebaikan itu jangan disesali, karena sudah menjadi pahala di sisi Allah. Yang perlu disesali itu keburukan. Sesali maka bertobatlah kepada Allah. Kadang ada aja yang begitu kan ya, ngaji lama banget, nyesel gua ngaji. Ngaji kok nyesel itu loh. Mestinya yang disesali itu keburukan, bukan ngaji. Biarkan ngaji itu, mau lama mau enggak sudah jadi pahala. Paham ya? Makanya ada kalimat Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, inna masyaqqata ta'ati tadhhab wa yabqa sawabuha wa inna laddatal ma'asi tadhabu wa yabqa iqabuha. Inna masyaqqata ta'at, keletihan dalam melakukan ibadah, keletihan dalam melakukan taat, keletihan dalam melakukan ibadah, ibadah ngaji, ibadah zikir, tadhabu, keletihan itu akan hilang. Akan hilang. Wa yabqa sawabuha, letihnya akan hilang. Wa yabqa sawabuha, tetapi yang tidak hilang adalah pahalanya di sisi Allah. Ini Bapak, Pak, ngaji siapapun, nggak mesti dengan saya, bawaannya ngantuk, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Bawaannya ngantuk, pegel. Nanti aja kalau udah selesai ngajinya, saya udah ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang nggak itu? Hilang nggak Pak? Tuh, makanya kata Imam Ibnu Athaillah, keletihan dalam ibadah, ngantuknya, pegelnya, kalau udah selesai hilang. Betul kan ya? Wa yabqa sawabuha, tapi ada yang tidak hilang. Apa? Pahala kebaikan itu. Alhamdulillah. Biarin sambil ngantuk ya, sambil kesel ya, sambil pegel, duduk, karena letih itu akan hilang. Jelas? Paham ya? Nah, tetapi sebaliknya, wa inna ladzatal ma'as, kenikmatan dalam melakukan kemaksiatan, kenikmatan dalam melakukan kemaksiatan. Mungkin kita nipu orang 500.000, 1 juta, 2 juta, nikmat. Wa yabqa, kenikmatan itu pun akan hilang. Duit itu pun akan habis. Habis sudah entah kemana. Wa yabqa iqabuha, tapi ada yang tidak hilang, dosa dari perbuatan buruk kita. Na'udzubillahi min. Paham kira-kira? Semangat ngajinya, biarin sambil ngantuk ya. Karena lebih baik ngantuk di pengajian daripada seger di dalam kemaksiatan. Setuju? Gitu lah. Saya mau ngajinya terpaksa, biarin terpaksa dalam pengajian daripada antum sukarela dalam kemaksiatan. Paham kira-kira? Udah begitu aja jawabannya. Nah ini. Jadi wadabah. Jadi kita berikan tuh makanan kepada binatang pun jadi pahala. Sebab memberikan makanan kepada binatang tujuannya ini adalah makhluknya Allah. Binatang apa saja. Maka sering kita mendengar atau mungkin kita dengar cerita ada seseorang memberikan minum kepada kalbun. Pernah dengar? Ada orang memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan.
kemudian diberikan minum, lalu hilanglah hausnya si kalbun tersebut, hilanglah hausnya si anjing tersebut, dengan sebab dia ikhlas memberikan anjing itu melihat makhluk Allah juga, bukan melihat najisnya, karena dia pun makhluk Allah. Dengan sebab amal itu dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Betul nggak? Betul nggak? Ini hadis. Kalau Bapak melihat cerita itu, Pak, bukan berarti kita disuruh miara anjing, bukan. Dia lihat anjing yang sedang kehausan. Anjing pun makhluknya Allah, diberi minuman. Sebab dia ini melihat makhluknya Allah juga, maka itu menjadi pahala, dan itu menjadikan sebab dia masuk surga. Bukan berarti kita pahami, wah besok saya miara anjing aja. Ngapa? Karena kalau miara anjing kita dapat pahala. Loh, ini bukan itu masalahnya, memberikannya. Artinya begini, ketimbang kita memberikan minum kepada anjing yang najis saja, itu menjadi pahala. Bagaimana kepada kucing yang disenangi? Kepada kucing yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih berpahala. Paham? Itu lebih berpahala. Karena pada dasarnya orang Islam tidak boleh memelihara anjing. Karena kata Rasulullah, malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya fi suratun wa kalbun, yang di dalamnya ada patung, ada anjing. Itu malaikat rahmat melarang, nggak akan masuk ke rumah tersebut. Illa lil hajat, kecuali kita miara anjing itu karena ada hajat, karena ada keperluan. Mungkin dia pembisnis, mungkin dia pedagang, dan di daerahnya rawan pencuri. Sebab rawan pencuri dan pasti akan banyak pencurian, maka dia memelihara anjing untuk menjaga hartanya. Itu boleh karena ada hajat. Paham kira-kira? Tapi kalau tidak ada hajat, tidak boh. Paham kira-kira? Tidak boleh itu bukan berarti disuruh menyiksanya, enggak. Kalau menyiksa mah enggak boleh, kecuali kalau dia menyakiti kita, baru. Paham kira-kira ini, Pak? Jadi jangan dipahami kita harus melihara anjing dengan cerita tadi. Enggak, lebih baik melihara kucing. Jelas kucing hewan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, mestinya pahamnya, jika memberikan makan kepada hewan yang najis saja itu menjadi pahala, bagaimana kita memberikan pahala kepada hewan yang tidak najis, bahkan dicintai Rasulullah, itu lebih berpahala. Jelas kira-kira? Nah, pahamnya ke situ ya. Ini wadaba idza qasada bi imtisal amri syari. Maka inilah yang disampaikan, itulah keutamaannya nih. Jadi sekecil itu loh, sekecil biji zarah, Pak, ada nilainya. Bagaimana kita ngaji lelah capek, itu udah jelas bernilai di sisi Allah. Paham ya? Jadi besok kalau ngaji males, lawan. Biarinlah capek gue pulang kerja. Kenapa? Ntar lagi kalau gurunya udah assalamualaikum mah seger lagi tuh mata, hilang capeknya, tapi pahalanya tidak hilang di sisi Allah. Bisa begitu? Lawan, Pak. Ajak temennya. Awang, ntar lagi awang mah kalau selesai ngajinya malas, gurunya assalamualaikum seger lagi, hilang capeknya, pahalanya tidak hilang. Mesti begitu prinsipnya. Nah ini apa namanya, tentang tujuan daripada niat. Jadi hebatnya niat itu ya perkara mubah saja jika diniati ibadah menjadi pahala. Yang bikin pahala itu bukan perbuatannya, tapi niatnya. Tapi niatnya itulah yang membuat pahala. Sampai sekecil biji zarrah. Biji zarrah itu kecil banget, lebih kecil dari beras. Bahkan ulama tasawuf Pak, memaknai biji zarrah itu bukan sekecil sebutir beras lah. Sebutir beras kita berikan kepada hewan itu jadi pahala. Bahkan beliau mengatakan itu lebih kecil dari itu. Lebih kecil dari itu, seperti contoh, tidak nampak, tidak terlihat dengan mata, tapi bisa kita rasakan. Seperti kita naik motor, Pak. Ini kalau kita naik motor itu kan ya, nggak pakai kacamata, kemudian perih kena debu, betul nggak? Terasa nggak itu mata perih? Terasa. Pertanyaannya, terlihat nggak debu itu? Enggak kan ya? Debunya nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Maknanya, kebaikan yang kita lakukan sekecil itu pun akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia ini lakukanlah kebaikan. Kecil pun berpahala, apalagi besar. Tapi ingat, dalam keburukan pun berusahalah meninggalkan keburukan, ya kan? Karena mau besar mau kecil pun akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu.
Jelas kira-kira ini? Oke. Terakhir, selesailah itu. Waqila inna tadullu ala anna man nawa syai'an. Bahkan dikatakan inna tadullu ala anna man nawa syai'an. Sesungguhnya tadullu ala man nawa syai'an. Orang yang niat melakukan sesuatu, maksudnya ini adalah kebaikan ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang baik, namun lam ya'malhu, dia tidak sempat melakukannya. Dia pengen melakukan kebaikan tapi tidak sempat melakukannya. Kenapa tidak sempat? Limani'in syar'iyyin, sebab ada sesuatu yang mencegahnya. Jadi pengen melakukan kebaikan, pas dia sudah jalan ada sesuatu yang mencegahnya. Nah, sesuatu yang mencegah itu perkara yang agama, bukan perkara maksiat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, meskipun dia tidak melakukannya, dia itu niatnya itu sudah bernilai pahala di sisi Allah. Contoh, Bapak mau ngaji, udah jalan. Bapak mau sholat jamaah, sudah jalan. Di pertengahan perjalanan, tetangga Bapak bilang, Pak mau kemana? Saya mau ngaji. Pak jangan ngaji dulu Pak. Emang kenapa? Tetangga kita ada yang sakit, butuh bantuan. Akhirnya kita tidak jadi ngaji. Kita tolong tetangga tersebut. Nah, kita yang seperti itu Pak, nggak ngaji sebab menolong orang, itu kita sudah mendapatkan pahala ngaji. Malah double tuh, pahala ngaji dapat, pahala menolong dapat. Kenapa? Karena yang mencegahnya perkara yang baik. Paham? Dengan catatan itu sudah jalan. Kalau cuma niat doang, saya niat ngaji, jalan kagak, datang kagak, dapat pahala enggak? Lah enggak dapat pahala, itu mah ngeledek namanya. Paham ya? Dia bilang yang penting mah niatnya. Kan kemarin saya bilang di fikih, niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Definisi niat itu menginginkan sesuatu disertai dengan pekerjaan. Artinya niat itu amal. Ya, niat pengen ngaji, udah jalan, pas jalan ada yang mencegah, itu dapat pahala. Kalau niat doang tanpa amal, artinya tanpa perbuatannya, tanpa jalannya, niat doang, kagak dapat pahala. Ngaco aja. Itu mah sama baik mau makan, perbuatannya tidak ada, perut lapar, di depan makanan, ya kan? Niat doang kagak makan, nggak kenyang. Kenyang nggak Pak? Saya niat makan, perbuatan ngambilnya, menyuapnya nggak digunakan, nggak bakal kenyang. Mesti ada perbuatan, ambil nasinya. Paham kira-kira? Jadi kalau ada yang ngomong begitu, yang penting niatnya, udah niat makan aja, nggak usah makan. Kenyang nggak kira-kira? Paham kira-kira? Kayak saya ini, haus, ada perbuatannya, minum. Ya kalau ngomong udah nggak hilang hausnya. Paham kira-kira Pak? Kita mau sholat, mau ngaji, Pak tetangga kita ada yang sakit, nggak jadi, pahala nolong dapat, pahala ngaji dapat. Dengan catatan yang mencegahnya itu perkara yang mubah, apalagi perkara ibadah. Perkara ibadah. Jika yang mencegahnya perkara maksiat, lalu kita tidak jadi berbuat baik, maka tidak mendapat pahala. Yang mencegahnya perkara yang maksiat, yang buruk. Contoh, kita mau jalan, sudah jalan ngaji, sudah jalan mau sholat, di pertengahan perjalanan teman kita bilang, Bang mau kemana ente? Mau ngaji. Mau kemana ente? Mau sholat. Udah apa, jangan ngaji dulu sekarang. Kenapa? No, tetangga. Ya, apakah ini sudah dapat pahala? Dapat nggak pahala? Tidak dapat, nggak dapat pahala ngaji. Kenapa? Karena yang mencegahnya bukan perkara agama. Paham? Paham nggak Pak? Yang penting mau niat ya Bang, biar kagak ngaji ge. Udah sekarang kita nonton dulu. Ini nggak dapat pahala karena yang mencegah, perkara yang mencegah itu mesti mani'ud syar'iyyun, perkara yang dibolehkan secara agama. Paham? Kalau yang mencegahnya perkara yang dilarang oleh agama, maka tidak mendapatkan pahala. Masa keburukan kalah dengan kebaikan? Ya kebaikan kalah dengan keburukan. Paham kira-kira? Atau mungkin dia mau ngaji, mau kemana Bang? Mau ngaji. Udah Bang, jangan ngaji dulu. No, di poskono lagi main judi online rame. Besok ngaji ada lagi. Itu mah belum tentu ada lagi. Akhirnya dia nggak jadi. Yang penting mah niatnya, nggak dapat pahala karena perkara yang mencegahnya perkara maksiat. Paham kira-kira? Jadi
niat melakukan kebaikan, tidak sempat melakukan kebaikan karena ada yang mencegah perkara agama yang lain, maka sudah mendapatkan pahala ngaji. Tapi jika yang mencegah perkara maksiat, jelas tidak mendapatkan pahala. Jelas kira-kira? Karena dalam kaidah mengatakan ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Hukum keringanan itu tidak berlaku dalam kemaksiatan. Paham kira-kira? Ya, insya Allah saking hebatnya niat, tuh kagak melakukan gitu, udah dapat pahala. Saking hebatnya niat, di dalam kitab Jawahir ini ada kisah Pak. Orang di hari kiamat nanti akan diberikan buku catatan baik dan buruk, ya kan? Ada seorang hamba itu diberikan catatan baik buruk, dibuka bukunya itu Pak, di dalamnya ada pahala haji, pahala umroh, pahala jihad. Padahal dia di dunia yang kagak pernah haji, kagak pernah umroh, kagak pernah jihad, tapi di dalam bukunya itu ada amal-amal itu. Apa sebabnya? Insya Allah cerita ini akan saya bahas bulan depan. Wallahu a'lam bis shawab. Silakan yang mau tanya. Silakan Pak yang mau tanya. Ya. Ada yang nanya, pada saya belum bisa jawab. Jadi ada orang mau niat sholat ke masjid, dia dari masjid sudah niat saya mau sholat maghrib di masjid. Pada saat dia mau sholat dia nggak perlu niat lagi, itu udah gugur belum niatnya? Apa harus niat lagi? Bagaimana? Dari rumah dia berangkat udah niat mau sholat maghrib ke masjid. Pada saat sholat, kemudian nggak perlu niat lagi itu nawait sholli sunat. Oke, ada pertanyaan? Ya, saya paham. Ada pertanyaan Bapak gini, nggak perlu niat usolli pada zuri itu, karena memang dari rumah itu kita udah niat sholat, maka ketika takbir tidak perlu niat. Oke, saya jawab. Begini Pak, kemarin udah saya bahas, itu udah saya bahas. Ya kan, kalau menurut Imam Syafi'i, ya kan, dan ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, mereka sepakat semuanya. Usolli pada zuri itu diwajibkan. Ini sekelas Imam Syafi'i loh. Sekelas Imam Syafi'i. Dan wajib kita meyakini kecerdasan beliau. Nah kalau ada yang membantah, pertama membantah dulu saya bahas, nggak perlu usolli pada zuri, itu nggak ada hadisnya. Apa antum lebih cerdas dari Imam Syafi'i? Paham? Apa antum lebih cerdas dari Asy-Syafi'iyah? Nggak mungkin. Boro-boro bikin cerdas. Saya suruh baca kitab di depan saya, ini nggak ada harakatnya, nggak ada artinya. Kalau bisa jago. Jangan Imam Syafi'i dah, kejauhan. Saya aja dah, biarin saya sombong demi kebenaran juga daripada ente salah sombong. Udah amat. Ya, bener sombong lebih bagus daripada salah sombong. Ya, tapi tujuannya kebenaran sebetulnya. Ya, artinya kita berpikir awamnya begitu deh. Nah kemudian kenapa mereka itu, ini sebetulnya saya ulas lagi. Ada niat usolli fardu zuhri, usolli fardu maghribi, kan sudah saya bahas kemarin. Tujuan niat itu untuk membedakan antara perkara ibadah wajib dengan wajib jika punya sama, atau ibadah wajib dengan sunnah jika sama dalam prakteknya, maka wajib niat. Sebab sholat duhur, sholat asar sama-sama 4 rakaat, rukunya sama, sujudnya sama, bacaannya sama, pembatalannya sama, maka mana yang membedakan? Niat. Sholat qobliyah, ba'diyah sama-sama 2 rakaat, maka yang membedakan adalah tahajud, witir sama-sama 2 rakaat, hajat juga sama, maka yang membedakan Jadi kalau ibadah punya tasyabuh, punya keserupaan dengan ibadah yang lain, maka wajib niat. Zakat, infak sama. Tetapi jika ibadah itu tunggal, tidak mempunyai tasyabuh, tidak mempunyai kesamaan dengan ibadah yang lain, tidak wajib niat. Seperti adzan ibadah, qomat ibadah. Ada nggak niat adzan? Ada nggak niat adzan? Kali nawaitul adana, saya nggak pernah diajarkan itu. Nggak ada kan? Kenapa? Karena dia tunggal. Tunggal itu maknanya kalau orang adzan secara umum orang tahu, baik yang rajin ke masjid, yang kurang rajin, yang tidak pernah ke masjid pun tahu kalau adzan menunjukkan waktu sholat telah maka dia tunggal. Jelas kira-kira ya? Ya kalau dia mengatakan seperti itu ya tanya dasarnya apa. Kalau dasar kita banyak, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, tujuannya juga jelas. Kitabnya ada enggak? Banyak. Di kitab Taqrir Asy-Syadidah, di dalam kitab Jawahir. Kalau perlu pengen baca kitabnya ya ke rumah saya kasih. Emang ada. Tapi saya juga menuntut, mana kitab antum? Antum bisa berpendapat seperti itu. Paham kira-kira? Satu lagi deh.
Ya sambil napas saya.